Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sayang sekali kita tadi tidak bisa melanjutkan di Zoom ya. Jadi sebetulnya sesi kali ini Ibu hanya akan memaparkan mengenai deskripsi tugas atau kalau dalam materi sebelumnya mengenai pendekatan pembelajaran andragogi ini ada dan juga flip class ini adalah bentuk pembuktian dari learning by doing ya. Ya, sesuai dengan topik atau sneak peek yang pernah Ibu jabarkan di sesi diskusi pertemuan sebelumnya, bahwa pada penugasan kali ini yang akan Adik-adik lakukan adalah mereview aplikasi ya atau penggunaan aplikasi yang merupakan layanan kesehatan digital dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak atau kebidanan. Ibu berangkat dari due date-nya ya, yaitu ya kenapa supaya langsung video ini atau ini dikumpulkan. Jadi masih seperti tugasnya adalah membuat video, tapi yang dikumpulkan bukan video ya. Nanti kita bahas. Ini adalah H-2 sebelum jadwal yang ini di tanggal 22 Januari dikumpulkan jam 8 malam paling lambat. Dan diskusinya yang akan dilakukan sesuai dengan jadwal mata kuliah yaitu di tanggal 22 Januari jam 1 mungkin ya, jam 13 atau jam 1 siang itu di tanggal 22 atau hari Jumat sesuai dengan jadwal mata kuliah. Nah, di sini terlihat bahwa tugas kelompoknya, tapi tidak dalam jumlah besar kelompoknya, di mana pada saat diskusi tadi kelompok itu berperan sebagai F-nya untuk milik aplikasinya ya. Jadi di dalam diskusi nanti kelompok lain bisa bertanya dan kelompok yang presentasi tersebut atau yang aplikasinya sedang dibahas akan menjadi narasumber jadi sebagai mahasiswa yang mereview sebagai pengguna tapi seolah sebagai narasumber pemilik aplikasinya. Ini adalah deskripsi tugasnya, yaitu membuat video presentasi tapi yang khas Ibu bebaskan kreasinya ya, mau desainnya, mau motionnya, mau movementnya, dan lain-lain. Video ini mengenai aplikasi yang direview atau yang adik-adik gunakan. Pembagian kelompoknya itu ada 6 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 itu membahas mengenai aplikasi IBI, ini juga di launch atau milik IBI. Kemudian kelompok 2 membahas atau mereview aplikasi MOI, Medis Online Indonesia, yang launch oleh Medis Online Indonesia. Kemudian tiga itu mereview mengenai aplikasi hadir LSTD kelompok 4, 5, dan 6 itu mereview itu aplikasi dari global carbon essential kemudian aplikasi kami dari Tunggal Idaman Albi atau Diari Bunda dari PT Asa Bestari Cita atau Halo Bumi dari PT Cakra Rada Mustika. Kemudian boleh aplikasi KMS Melita dan Bunda dari Awal Future. Kemudian boleh aplikasi Ruang Mam dari One Labs dan The Asian Parents. Ya, untuk kelompok 5 dan 6 silakan boleh dikontrol secara random dapat apa atau boleh memilih mangga. Termasuk anggota kelompok juga Ibu serahkan kepada adik-adik ya, dibebaskan. Kemudian untuk media presentasinya bebas juga ya. Boleh memakai kalau misalnya mau diedit di komputer atau aplikasi yang cukup ringan, cukup mudah digunakan, tapi fitur yang cukup baik ya, menurut Ibu cukup lengkap. Boleh mau Favi, kurang lagi, mau Favi video editor atau misalnya mau pakai animasi yang ada di web browser, misalnya Powtoon atau PowerPoint, ini juga tidak apa misalnya
kita butuh ada motion, ada movement, itu bisa memanfaatkan PowerPoint. Kemudian boleh screen recorder dari laptop atau PC atau dari handphone, boleh juga menggunakan Prezi ya. Atau menggunakan aplikasi atau platform lainnya, platform editor lainnya di aplikasi Ibu sebutkan ini. Kemudian, meskipun bebas atau ala kelompok, tapi ada komponen yang dinilai ya. Jadi di dalam video itu, adik-adik mempresentasikan mengenai aplikasi yang sudah direview dan harus tercantum hal-hal ini ya. Jadi menjelaskan tentang deskripsi aplikasinya, latar belakang dibuatnya aplikasi tersebut apa, misalnya yang punyanya siapa, yang launch-nya siapa ya. Kemudian boleh menjabarkan tentang saran penggunaan aplikasinya bagaimana sebaiknya. Kemudian ada manfaat aplikasinya juga dijabarkan. Kemudian cara mengoperasikannya melalui tutorial penggunaan aplikasi. Nah, ini mungkin membutuhkan screen recording ya. Mulai dari mengunduh, kemudian diinstal caranya bagaimana, lakukan penggunaan fitur-fitur yang tersedia di dalam aplikasi juga bagaimana ya cara penggunaannya. Jadi supaya lengkap penjabaran mengenai penggunaan fitur-fitur di dalam aplikasi itu, maka adik-adik harus memasukkan atau menginput data sesuai dengan kebutuhan fitur tersebut, meskipun tidak sesuai dengan penggunanya ya. Tapi untuk mengetahui peran fitur-fiturnya berarti kita masukkan saja sesuai dengan data yang dibutuhkan. Kemudian misalnya ya contohnya fitur itu mengenai aplikasi ibu hamil, sedangkan kan adik-adik sedang tidak hamil nih. Nah, nggak apa-apa, masukkan saja seolah yang menggunakannya adalah sesuai dengan sasaran pengguna. Misalnya ibu hamil, boleh cantumkan kapan terakhir mendapatkan head atau seolah sekarang itu sedang kehamilan minggu keberapa misalnya ya. Hanya untuk tahu fitur-fitur apa saja ya yang bisa dimanfaatkan atau cara menggunakannya. Kemudian dicantumkan juga keunggulan dan kelemahan dari aplikasi tersebut. Nah, ini dari sudut pandang pengguna, sudut pandang anggota kelompok sebagai pengguna atau sebagai user. Jangan menggunakan feedback dari yang ada di Play Store misalnya, itu boleh digunakan hanya untuk konfirmasi saja apakah sama dengan keunggulan dan kelemahan yang adik-adik rasakan. Kemudian juga menjelaskan mengenai tadi kan adik-adik sudah dapat pengalaman bagaimana menggunakan aplikasi ini, kemudian adik-adik juga memberi satu ide atau gagasan, ya, mengandai-andai seolah-olah adik-adik itu akan membuat suatu aplikasi ya. Jadi adik-adik punya ide yang bagaimana kalau misalnya mau membuat sebuah aplikasi. Juga di sana dijelaskan deskripsi aplikasi yang ada di sana itu seperti apa tersebut, kemudian maunya apa saja, kemudian cara penggunanya boleh boleh untuk dan boleh untuk mahasiswa, boleh juga ya mahasiswa dan untuk faedah yang hamil, nifas, orang tua bayi, orang tua balita, remaja misalnya dan lain-lain. Kemudian pasti bagaimana ya, semua aplikasi yang digagaskan adalah aplikasi. Kemudian dalam video ini juga tidak perlu mencantumkan atribut tugas seperti NIM, nama kelompok gitu ya. Tapi tetap harus ada perkenalan kelompok. Boleh misalnya dengan mencantumkan atau memasukkan foto anggota kelompoknya, kemudian dikasih efek gerak misalnya ya. Kemudian di dalam narasi juga jangan menyebutkan bahwa dalam kesempatan kali ini saya dari kelompok 1 misalnya ya akan mempresentasikan aplikasi tugas mata kuliah apa. Nah, itu juga tidak perlu ya. Jadi selayaknya kemudian usahakan seperti itu atau membuat rekaman voice over. Nah, itu harus jelas, jangan bisik-bisik ya, jadi tidak tersampaikan volumenya. Kemudian resolusinya diupayakan minimal 480 supaya kalaupun nanti disaksikan melalui komputer itu masih cukup baik ya. Ini adalah yang dikumpulkan. Jadi pengumpulannya cukup dalam bentuk file PDF saja. Nah, gimana Bu kok video dikumpulkannya dalam bentuk PDF, extensionnya
Jadi tidak perintah videonya ya yang dalam bentuk MP4 itu cukup videonya diupload, boleh itu misalnya diupload ke YouTube dan link video tersebut disatukan di dalam PDF ini. Kemudian di dalam PDF ini juga nanti hasil dari pengerjaan ini sebetulnya dikerjakan hanya dari sebagian anggota kelompok, tapi semua anggota kelompok mendapatkan nilai yang sama. Nah, ini adalah salah satu strategi supaya Ibu bisa mengukur kinerja anggota kelompoknya. Cantumkan aja apa adanya. Nah, seperti ini contohnya. Kelompok yang dalam bentuk PDF itu ini ya yang dikumpulkan. Dulu deskripsi kerja anggota kelompok satu misalnya. Yang poin A ini nama mahasiswanya, siapa mengerjakan apa, misalnya Fitri Ratnawulan mengerjakan pengeditan video, pengeditan gambar, kemudian di sini cantumkan bukti dokumentasinya. Kemudian mahasiswa lainnya Mega Dwi mengerjakan pencarian informasi di Google, misalnya voice over, membuat voice over atau rekaman audio narasi, kemudian yang lainnya cantumkan di sini dokumentasinya dan seterusnya. Nah, di video tadi kan sudah di-upload di YouTube, kemudian link YouTube-nya lah yang dicantumkan di sini. Boleh juga double ya link YouTube-nya dimasukkan ke dalam, kan nanti ini detail tugasnya ibu upload di Google Classroom. Ketika mau mengumpulkan atau adik-adik turn in di sana, di sana juga ada bisa mengklik ya untuk mengumpulkan link video itu tersedia di Google Classroom-nya. Kemudian ini adalah contoh videonya. Ini kan terlihat ya bahwa tidak ada narasi yang menjelaskan ini adalah tugas kelompok atau misalnya memperkenalkan nama-nama, cukup foto-fotonya aja dengan motion movement ya, entah itu lighting atau fade atau apa yang kemudian dilakukan di PowerPoint atau mau pakai video editor juga boleh. Ini juga apa tugas dicantumkan, kemudian ini tidak perlu mencantumkan apa bahwa ini adalah tugas kelompok misalnya itu mencantumkan dan studi masih boleh ya. Nah kemudian menuju ke tutorialnya dan jangan tapi lebih baik kalau di sini video yang karakternya ya, misalnya seperti ibu saat ini bicara ada fotonya apa gambarnya. Kalau tidak tahu bagaimana caranya boleh ditanyakan ke ibu ya. Kalau yang ada yang sudah tahu caranya dengan berbagai kreasi juga lebih baik lagi. skip ya teman-teman, tonton sampai habis. Selamat menyaksikan. Ini cukup jelas suaranya, jadi baik, intonasinya juga bagus. Kemudian, Nah, sebelum menuju ke tutorial digital partograph, ini boleh untuk video tutorialnya dari mulai mengunduhnya di mana, cara installnya bagaimana, dan sampai akhirnya bagaimana cara menggunakannya. Penjelasan nanti ibu cantumkan video ini di detail tugas ya. Ibu ingatkan lagi bahwa dikumpulkannya tanggal 20 Januari jam 8 kemudian kita diskusikan sesuai dengan jadwal kuliah, di mana peran kelompok adalah sebagai narasumber informasi aplikasinya. Baik, itu saja mungkin deskripsi tugas yang bisa Ibu sampaikan. Kenapa Ibu menyampaikan dengan penjabaran seperti ini? Karena Ibu tidak mau ada nanti yang salah persepsi ya dari instruksi tugasnya. Jangan sampai nanti tidak ada yang mencantumkan screen recording dari aplikasi ya, pengoperasian aplikasinya atau tutorialnya misalnya. Hanya mencantumkan orangnya saja yang bicara. Nanti audiens tidak paham. Kemudian ada yang hanya suaranya saja atau hanya screen recordingnya saja, tidak ada suaranya. Kemudian tidak lengkap dengan gagasan ide mengenai aplikasi yang ingin dibuat, misalnya aplikasi baru dan seterusnya. Untuk hal-hal yang masih kurang bisa dipahami, Adik boleh hubungi Ibu secara pribadi melalui WhatsApp ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di
presentasi ya atau sesi diskusi secara langsung tanggal 22 nanti. Ya, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.